Oke, kawan, sebelum kita masuk ke badan neraca, di bagian kedua ini coba saya refresh ya untuk yang bagian pertama, di mana pada video part pertama kita sudah belajar bagaimana memasukkan saldo awal pada chart of account atau daftar perkiraan ya. Ini berasal dari saldo akhir file bulan lalu. Jadi kalau sekarang bulan Desember, maka ini kita kopikan dari file bulan November, saldo akhir ya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat formula-formula di kolom-kolom yang berwarna kuning ya, untuk nomor, kemudian untuk jenis transaksi. Sekedar saya review, transaksi plus ini kita pakai kalau sifat transaksinya itu menambah kepada pos-pos yang kita pilih ya. Nah, untuk transaksi main itu kita pilih apabila pos di kolom A yang kita pilih ini saldonya akan berkurang ya. Contohnya kita bayar listrik nih secara tunai, maka kasnya akan berkurang, berarti kita pilih jenis transaksi adalah transaksi main gitu ya. Kita bayar bensin nih, beli bensin, berarti biaya transport kita kan meningkat ya, beli bensin terus nambah, maka pilihannya adalah transaksi plus. Bagaimana juga kita membuat pilihan-pilihan di sini maupun pilihan yang ada di kolom sini, itu juga sudah kita pelajari pada bagian yang pertama. Nah, sekarang kita coba memasuki pada bagian kedua, yaitu bagaimana kita bikin formula di kolom F dan G, di kolom yang ada tulisan bertambah dan berkurang ini, supaya setiap transaksi yang terjadi di sini, berapa kali pun suatu pos itu terlibat dalam transaksi, mau 5 kali, 20 kali, maka secara akumulasi nilai-nilai itu langsung masuk kepada neraca dan laba rugi. Jadi kalau ada transaksi yang menyebabkan kasnya bertambah sebanyak 15 kali, maka di sini nilainya adalah sebanyak 15 kali transaksi itu. Demikian pula kalau sifatnya berkurang. Nah, di sini saya berikan istilah bukan debit dan kredit ya, tapi bertambah dan berkurang untuk kelompok aktiva. Kemudian untuk kelompok kewajiban ini kebalikannya. Di kolom F sifatnya berkurang, di sini sifatnya bertambah. Nah, tujuannya apa? Untuk mereka yang kurang paham mengenai akuntansi, maka untuk kolom bertambah, maka di sini pilihannya nantinya dalam formula yang kita bikin, pilihannya harus transaksi plus ya, di kolom bertambah sepanjang untuk ini kelompok aktiva sampai sebelum ada kata-kata berkurang ini. Jadi sampai buku pembantu yang terakhir, maka di sini pilihannya adalah transaksi plus ya. Nah, untuk berkurang kebalikannya, untuk kelompok aktiva di sini nanti formula yang kita tulis harus transaksi min ya. Artinya yang dari sini kolom FDC transaksi ini nanti pilihannya adalah yang transaksi min gitu ya, formula yang kita tulis semuanya. Nah, untuk kewajiban berbeda, berkebalikan ya. Kalau di atas tadi di sini bertambah, maka sekarang di sini berkurang kebalikannya, sehingga pada kolom F ini untuk kelompok kewajiban sampai modal, maka yang tertulis di sini formulanya nanti harus transaksi min. Sedang yang di sini nanti harus tertulis sebagai transaksi plus. Demikian pula yang ada di pendapatan gini ya, di mana ada keterangan berkurang, berarti di sini nanti formulanya harus transaksi min, di sini harus transaksi plus. Untuk kelompok biaya berkebalikan dengan pendapatan, makanya saya beri keterangan di sini ya. Nanti di bawah ada kelompok pendapatan lagi, saya berikan lagi supaya memudahkan pemahaman bagi mereka-mereka mungkin yang tidak berlatar belakang akuntansi. Oke, baik teman, sekarang coba kita ikuti penjelasan cara pembuatan formula di neraca. Oke, mari kita simak sama-sama. Kawan, kita kembali lagi ya. Sekarang kita coba bagaimana membuat formula di neraca dan laba rugi ya, supaya transaksi-transaksi yang terjadi di sheet transaksi ini langsung akses ke neraca dan laba rugi ya. Oke, kita coba yang pertama di sini ya. Ini coba saya hapus dulu. Oke, nah intinya sekarang begini, kalau kita ingin mengisi formula, katakan ini di kolom F baris 7 ya, berarti baris 7 ini nama posnya adalah
kas ya. Berarti nanti yang kita pilih dari sheet transaksi ini nanti di nama posnya adalah di kolom A ini adalah yang tertulis kas gitu loh. Ya, karena sekarang kita menulis ya pada baris 7 yaitu nama perkiraan kas ya. Kemudian kondisi kedua, kita maunya karena di kolom F keterangannya bertambah, kita maunya yang kita pilih juga nantinya syarat keduanya adalah transaksi plus begitu, bukan transaksi min ya. Kenapa? Karena di kolom F ini untuk aktiva harus yang sifatnya bertambah. Nah, jadi sekarang kita bikin formulanya sama dengan if. Nah, ya, maaf, sama dengan kita tulis sum if pakai S kurung buka. Ya, apa yang mau kita jumlah? Yang mau kita jumlah itu ada di sheet transaksi, makanya kita klik sheet transaksi. Ya, kita mau menjumlahkan angka-angka ini, angka-angka transaksi, apabila pilihannya plus dan nama posnya adalah kas. Ya, nah, karena ini kita bikin pertama kali di baris kas. Jadi karena ada persyaratan lebih dari satu, maka yang harus kita tulis dulu adalah ini angkanya ya, dari baris pertama transaksi sampai baris terakhir, katakan baris terakhirnya sampai di sini. Nah, ini yang harus kita blok, jangan persyaratannya dulu, tapi yang akan dijumlah angka-angkanya dulu yang kita tulis ya. Kemudian sebelum kita klik, kita kunci dulu dengan string. Nah, begini, kebetulan di laptop saya menggunakan fungsi Fn F4. Kemudian baru titik koma. Nah, titik koma persyaratannya apa? Kita cari ini dari sini, ya kan? Yang transaksi plus. Nah, tapi sebelumnya kita kunci lagi nih, kita kunci lagi titik koma tanda apostrof RSKS plus kurung tutup ya. Kemudian persyaratan keduanya yang ini kita tulis juga di sini. Nah, kita kunci lagi dengan double string ya. Kemudian titik koma, kita kembalikan ke neraca nih. Karena ini nama posnya kan, nama posnya kembali neraca. Nah, ini boleh kita buang nih tulisan neraca ya. Kenapa boleh kita buang? Karena memang kita sekarang kerjanya di sheet neraca ini, jadi ini boleh kita buang gitu. Nah, ini adalah harus kas, boleh kita klik begini ya, dengan neracanya kita buang lagi. Boleh kita tulis begini karena kas ada di kolom D baris 7, atau kita tulis begini apostrof ya, kas apostrof tutup. Tapi perhatikan tulisan kas di sini ini harus persis sama dengan cara kita menulis waktu di COA. Misalkan begini, ini saya hapus dulu ya. Nah, di COA ini bagaimana? Nah, kalau di COA ini kasnya katakan masuk masuk tiga ketukan, katakan ya, ini saya coba saya ubah sebentar. Nah, ini masuk 1, 2, 3, misalkan seperti ini. Nah, maka waktu kita nulis di formulanya di sini juga harus, katakan ini saya kopikan dulu dari sini ya. Ini di 7 kita menulis kas ya, kita tidak menulis tempatnya, tidak menulis di 7 gitu, tapi kita tulis kas. Maka kita juga harus 3 ketukan, 1, 2, 3 kas kurung tutup apostrof baru kurung tutup, harus begitu ya. Jadi harus sama, jangan sampai di cowanya ada 3 ketukan tapi di sini kita menulisnya tanpa 3 ketukan, menulis seperti ini nggak akan ketemu dia gitu ya. Jadi tolong diperhatikan gini, sehingga amannya kita nggak usah pakai ini, amannya kita pakai apa? String D7, ini udah paling aman nih tuh, ya. Jadi ini sekarang di Jawa kita kembalikan tanpa ketukan. Nah, jadi itu kawan ya. Nah, ini jadi artinya apa? Artinya jumlahkan ya, sum if, jumlahkan pada sheet transaksi kolom I. Kolom I baris 6, baris 6 itu adalah baris pertama di sheet transaksi ya, untuk penulisan transaksi yang pertama sampai dengan baris terakhir dari transaksi. Boleh lebih ya, boleh lebih asal jangan kurang ya. Jadi jumlahkan pada sheet transaksi kolom I apabila
pada kolom F diisi transaksinya dengan range yang sama, area yang sama, itu pilihannya adalah transaksi plus. Kenapa transaksi plus? Karena kita sekarang ngisi di kolom F ini yang keterangannya bertambah. Jadi kalau bertambah kita harus transaksi plus. Dan di kolom H pada sheet transaksi dengan area yang sama, dengan area blok yang sama, pilihan posnya adalah D7 kas ya. Kenapa D7? Karena ini sekarang formula kita tulis pada baris 7 sehingga nama akunnya harus ikut nama akun buku pembantu yang di baris 7 ini apa? Kas ini ya. Nah, masalah ini F dan H ini boleh terbalik penulisannya, tapi yang jelas nilai awalnya ini harus kita ambil dulu nilainya yang di kolom I. Masalah syaratnya kita tulis yang kolom H dulu, baru kolom F, terbalik ini nggak masalah ya. Oke, jadi ini yang harus kita buat formulanya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan formula yang di kolom F, bagaimana dengan berkurang? Nah, ini tinggal kita tarik aja ke kanan. Nah, karena keterangannya berkurang, berarti di sini harus kita rubah, bukan plus tapi transaksi min, TRSKS min kita rubah menjadi TRSKS min tuh. Nah, kalau ini kita sudah punya min, ini sudah punya plus, kita kopikan aja ke bawah. Nah, seperti ini. Katakan di sini ini belum ada nih di pos lainnya ya. Ini belum ada. Nah, kita bisa kopikan dari sini boleh, kopikan dari sini boleh, dari sini boleh ya, terserah yang mana aja. Kita copy langsung 2 kolom ya, kemudian kita pastekan di sini piutang dari buku pembantu yang pertama, piutang yaitu piutang jasa sampai piutang lain-lain. 1 kolom aja kita blok ya, kemudian kita enter. Nah, dia langsung ngisi juga di kolom G. Kenapa? Karena kita tadi ngopinya langsung 2 kolom gitu. Nah, sekarang di persediaan gimana? Sama, kita mau ngambil dari sini, ngambil dari sini, bebas ya. Kita klik kanan, copy, kita klik kiri di buku pembantu persediaan, mulai persediaan obat, kita blok sampai seragam, kemudian enter. Nah, ini caranya ya. Jadi dengan bikin satu formula di sini kita tinggal copy aja, sehingga kalau formula ini kita baca pengertiannya sama, tapi pos yang dipilih harus Bank Jatim karena di sini pilihannya adalah D8. Jumlahkan dari sheet transaksi kolom I ya, angka-angkanya apabila pilihannya adalah transaksi plus dan pilihan posnya adalah Bank Jatim. Kenapa harus Bank Jatim? Karena formula ini kita tempatkan di kolom F baris 8. Baris 8 nama perkiraannya Bank Jatim gitu. Nah, kalau tidak terpenuhi formula ini dia akan mengisi 0 otomatis gitu. Seperti ini ya. Kolom pertama kita maunya kas, padahal di sisi transaksi kolom pertamanya adalah biaya kantor. Nggak ketemu dia, makanya di sini 0 gitu ya. Gitu. Jadi sama dengan yang di sini. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan akumulasi penyusutan? Akumulasi penyusutan ini kan sifatnya berkebalikan ya. Salah satunya pos aktiva yang sifatnya berkebalikan dengan pos aktiva lainnya, yaitu akumulasi penyusutan dan cadangan penghapusan piutang nanti kalau ada ya. Nah, sehingga kalau berkebalikan ya sudah, kita tinggal balik aja yang di kolom F ya, ini bertambah, tapi untuk akumulasi penyusutan dia pilihannya adalah transaksi min. Yang di kolom G yang keterangannya berkurang, tapi untuk akumulasi penyusutan pilihannya adalah transaksi plus gitu ya. Jadi tinggal kita copy aja, misalkan kita copykan dari sini, ini kan pilihannya min ya, sudah kita copy, kita tempatkan di sini, klik kemudian enter ya. Yang di sini untuk plusnya kita copykan dari sini, kita klik di sini kemudian enter ya. Saya sengaja beri warna kuning supaya saya nggak lupa untuk menjelaskan pada rekan-rekan semua. Nah, gini. Nah, oke, sekarang kita masuk pada kewajiban ya. Kewajiban di sini sudah saya beri keterangan nih. Kalau di kolom F kewajiban adalah berkurang, di kolom G dia bertambah karena memang kewajiban sifatnya berkebalikan dengan aktiva ya, atau pasiva di sini nama lain, nama akuntansinya pasiva, itu sifatnya berkebalikan dengan aktiva. Berarti kalau berkurang gimana kita bikinnya? Ya, kita ambil aja dari aktiva.
ya kan, aktiva yang sifatnya berkurang, atau kita ngambil dari akumulasi, terserah rekan-rekan mau ambil yang mana. Yang jelas di sini nanti formulanya harus transaksi min, karena ini adalah kolom berkurang ya. Katakan kita ambil dari sini nih, nah kita kopikan aja, klik enter. Nah, kemudian yang plus kita ambil aja sembarang dari mana, copy, klik di sini, kemudian enter. Nah, kalau sudah, katakan ini belum, ya, di bawahnya juga belum ada. Nah, kita berarti kan sudah punya nih, ini kolom main, di sini plus sudah punya 2, kita blok, kita tarik ke bawah. Nah, masuk dia ada formulanya. Yang ini gimana? Sama, kita mau dari sini bebas ya. Yang penting kita langsung 2 kolom ini kita ambil, 1 baris langsung 2 kolom, kita copy, kita tempatkan di sini. Kelompok hutang lain-lain, buku pembantu pertama apa? Hutang gaji, sampai pembantu yang terakhir hutang lain-lain. Ya, kita blok, kemudian enter. Nah, masuk. Demikian pula dengan di sini titipan, sama ya, terus sampai pos yang terakhir, kecuali ini yang saya beri tanda kuning nih ya, ini agak berbeda, nanti saya jelaskan. Nah, di laba rugi gimana? Sama di laba rugi, ini ada keterangan untuk kelompok pendapatan ya, kolom F-nya di sini berkurang, kolom G-nya bertambah. Nah, ini teman-teman bebas mau bikin laba rugi, formatnya mulai dari kolom apa bebas ya. Tidak harus seperti ini, mau mulai dari baris berapa bebas, karena yang dipentingkan itu justru formulanya ya. Jadi ini tidak mengikat ya kolom-kolomnya. Kebetulan di sini kolom F ini nanti keterangannya berkurang, di sini G adalah bertambah. Nah, kalau di sini berkurang, kita tinggal copy aja pendapatan, sifatnya sama dengan yang kelompok kewajiban. Jadi kita kopikan dari sini, dari sembarang nih, mau dari sini bebas ya. Kita kopikan, kita klik sheet laba rugi, kita klik di pendapatan ya yang baris pertama, kemudian kita enter. Nah, ini ya. Nah, karena kita tadi ngambil dari aktiva, maka di sini plus, padahal di sini keterangannya apa? Untuk pendapatan berkurang, berarti kita rubah ini plusnya, kita rubah menjadi min gitu ya. Yang di sini mestinya kan bertambah, sementara di rumus masih min, karena kita ngopinya dari yang aktiva, ini kita rubah menjadi plus gitu. Cuman gitu aja. Nah, kalau sudah boleh kita copy ke sini. Nah, gitu kawan. Atau kita ngopinya langsung dari yang sini, kelompok pendapatan ini. Ini ya, kelompok apa kok pendapatan, kelompok kewajiban, kita copy. Ini kan berkurang ya. Jadi di sini sudah min, di sini juga sudah plus, kita copykan dari sini. Kita copy, kemudian kita klik sheet laba rugi, kita tempatkan di pos pembantu yang pertama, kita klik, kita enter. Nah, sekarang harus perhatikan ini ya, pilihannya harus sama ini, sama ada pilihannya di sini harus menuju kepada pendapatan jasa reguler. Ini ada di mana tempatnya? Ada di kolom D baris 7, maka di formula ini pun harus menuju kolom D baris 7. Kalau ini belum D7 harus Anda rubah. Ya, katakan di sini C9, maka harus Anda rubah D8. Kenapa? Karena kita tempatkan di pos pembantu yang pertama di kelompok pendapatan. Apa? Pendapatan jasa reguler. Ini tempatnya di mana? Di kolom D baris 7. Makanya di sini harus tertulis kolom D baris 7 ya. Di sini juga. Nah, kemudian biaya gimana? Biaya sifatnya sama dengan aktiva, maka di sini saya beri keterangan untuk kolom F, untuk kelompok biaya ya, sampai biaya yang paling bawah ini nanti ada di sisi pendapatan lagi, kemudian ada biaya lagi, itu dia di kolom F sifatnya bertambah, di kolom G sifatnya berkurang. Berarti boleh kita kopikan dari sini ya, boleh, nanti kita rubah plus minusnya, atau kita copy dari neraca. Nah, kita ambilkan
tempatkan nih dari sini. Kita copy, kita klik sheet laba rugi, kita tempatkan di pos yang pertama, kita klik kemudian enter. Nah, kita lihat transaksi plus ya, yang di sini adalah transaksi min. Kemudian betul nggak? Karena di biaya gaji, maka dia harus kolom D baris 12. Kita lihat D12, betul. Ini juga D12. Nah, kalau sudah katakan ini belum ada formulanya, ini tinggal kita tarik ini. Kita tarik. Boleh Anda tarik terus sampai ke bawah, boleh gitu ya. Ya, nanti pendapatan kita rubah ya, karena pendapatan berkebalikan dengan biaya gitu ya. Nah, jadi itu rekan-rekan, dengan satu formula yang kita bikin di neraca, kita tinggal copy pastekan ke pos-pos yang lain, tinggal kita rubah atau kita sesuaikan plus minusnya gitu ya. Di sini saya sengaja menghindari istilah debit kredit supaya mereka yang kurang paham lebih bisa mengikuti tutorial ini ya. Untuk yang paham akuntansi tentunya sudah sangat familiar dengan istilah debit kredit gitu ya. Oke, termasuk di pendapatan ini sudah saya beri keterangan gitu ya. Nah, sekarang gini, yang berikutnya. Kalau formula itu sudah kita isi ya, maka ini ada baris jumlah kolom F dan jumlah kolom G ya. Nah, di paling bawah ini adalah kondisi yang diperoleh perusahaan, laba atau rugi ya. Kalau kolom G ya, kolom G ini kebetulan yang untuk pendapatan ya. Kalau pendapatan bertambahnya ini lebih besar daripada yang kolom pendapatan yang berkurang, kolom F ya. Ya, acuannya apa? Kalau laba itu adalah apabila pendapatannya lebih besar daripada biaya, makanya pendapatan bertambah di mana? Di G. Pendapatan berkurang di mana? Di F. Makanya di sini ya, apabila laba itu diperoleh apabila jumlah kolom G itu lebih besar daripada kolom F, berarti perusahaan itu memperoleh keuntungan atau laba. Nah, sekarang gimana cara kita bikin formulanya? Ya, sekarang kita mulai dengan sama dengan if gitu ya. If apa? Bila jumlah kolom G, tinggal kita klik aja di sini. Kolom G baris 70 ya, kita klik. Nah, lebih besar daripada kolom F baris 70 ya, kemudian titik koma ya, titik koma. Apa yang perintahnya harus kita lakukan ya? Kalau G lebih besar dari F pada baris 70, kalau itu persyaratan itu dipenuhi, maka lakukan kolom G 70 dikurangi kolom F 70. Titik koma, artinya kalau tidak, artinya kalau persyaratan G ini tidak lebih besar daripada F, maka isikan 0 kurung tutup. Nah, ini rekan. Ya. Jadi kalau kolom G-nya di sini lebih besar dari kolom F, dia akan mengisi di sini pada baris 71. Artinya dia memperoleh laba. Ya. Kemudian kalau yang di sini gimana? Nah, ini sama ya. Kita bikin formulanya sama dengan if kurung buka yang lebih besar sekarang kolom F-nya. Bila kolom F baris 70, kita klik aja ya, angkanya lebih besar daripada kolom G baris 70, kita klik juga. Kemudian titik koma, apa perintahnya? Lakukan perhitungan kolom F70 dikurangi kolom G70. Kemudian titik koma, artinya kalau persyaratannya awal depan ini tidak dipenuhi, maka isikan 0, artinya kalau kolom F-nya tidak lebih besar dari kolom G. Nah, gitu kawan. Ya, jadi misalkan ini saya rubah 500 itu. Ya, kolom G berarti lebih kecil dari kolom F. Persyaratan di sini yang kita tulis G harus lebih besar. Jadi kalau tidak dipenuhi isikan 0, makanya dia di sini 0. Nah, sementara di sini kalau F-nya yang lebih besar, maka kita hitung kolom F kurangi kolom G. Ya, kalau tidak dia 0. Nah, ya kembali ini.
Oke, itu ya. Itu untuk menunjukkan laba atau rugi. Nah, kemudian apapun yang terjadi di sini itu nanti harus masuk ke dalam neraca. Di sini laba rugi berjalan ya. Nah, gimana caranya supaya ini bisa langsung masuk ke sini? Nah, kita ambil aja, kita tulis sama dengan nih di sini ya. Pada buku pembantu laba rugi bulan berjalan atau laba rugi berjalan, kolom yang paling kanan, kolom G ya. Kalau kolom kredit atau kolom di sini ya bertambah, ini artinya laba ya. Kita tuliskan aja sama dengan kita klik sheet laba rugi, kita ambil nih angka labanya ada di mana? Ada di kolom G baris 71, kita klik aja. Nah, enter kemudian. Nah, masuk dia di sini ya. Yang rugi gimana? Kita klik sama dengan ya di sheet neraca pada perkiraan laba rugi berjalan, kemudian kita klik nih sheet laba ruginya. Nah, kita ambil tempat yang kalau dia menderita kerugian, kita klik kemudian enter. Nah, ya misalkan ini saya rubah nih 500.000. Dia rugi kan, rugi 598, maka angka 598 akan masuk di neraca di sini kolom F gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini saya kembalikan supaya neracanya balance. Oke ya. Nah, balance ya, tidak ada selisih. Nah, ini formula-formula yang perlu nantinya rekan-rekan bikin mengikuti tutorial ini, sehingga apapun transaksi yang terjadi di sini langsung akan masuk kepada neraca dan laba rugi. Nah, ya. Nah, sekarang tambahan yang akan saya sampaikan itu adalah begini. Misalkan nih di sini sembarang ya, ini angkanya negatif, katakan saya tulis saja 1 juta. Ini langsung keluar nih warna merah, semacam alarm ya, tapi tidak bling-bling, tidak berkedap-kedip warna. Nah, ini gimana cara bikinnya gitu. Tapi kalau dia tidak negatif, dia tidak keluar gitu loh. Nah, jadi itu saya berikan supaya nantinya jangan sampai neraca kita atau laba rugi kita di sini banyak ini warna merah, yang menandakan itu salah berarti ya kan. Kecuali yang boleh negatif apa? Akumulasi penyusutan, karena memang akumulasi penyusutan itu sifatnya sebagai pengurang terhadap pos di atasnya, jadi ya boleh negatif ya. Nah, caranya gimana untuk bikin itu? Ini kita blok aja, mulai dari buku pembantu yang pertama diaktifkan ya. Jadi mulai kasih nih pada kolom saldo akhir, kita blok nih, kita blok sampai modal saham ya. Karena kalau laba rugi tahun-tahun lalu ini boleh dia min, ya artinya perusahaan itu sampai sekarang rugi terus gitu ya. Jadi kalau modal saham kan tidak boleh, ini kita blok aja. Nah, sampai modal saham ya. Kemudian kita ambil nih di atas conditional formatting, kita klik aja conditional formatting. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas highlight cell ya. Kemudian apa? Karena persyaratan yang mau kita bikin, kalau kolom ini nanti negatif, berarti kita pilih less than ya. Less than apa? Negatif berarti lebih kecil dari 0 ya. Nah, teman-teman boleh langsung klik OK. Tapi kalau warnanya mau kita pilih sendiri, kita bisa klik di sini drop down-nya, kita pilih custom format ya. Kemudian kita pilih fill. Nah, ambil warna, terserah mau warna apa. Saya sukanya ini supaya eye catching ya, ketangkap mata lah. Nah, kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, jadi katakan ini kasnya ternyata min 5, dia keluar ini warna merah. Di sini ternyata min 10, keluar dia. Jadi sepanjang yang kita blok, dia akan min. Nah, kecuali apa? Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini boleh dia min, sehingga formula ini harusnya kan tidak berlaku. Nah, ini kita klik di kolom H pada pos akumulasi penyusutan, kita masuk nih conditional formatting ya. Kemudian kita hapus ini, pilih yang clear rules ya. Pilih pada sel yang kita pilih yang paling atas nih. Nah, sehingga di sini kalau dia negatif tidak akan keluar merah gitu. Misalkan kita isi min 6 atau min 4. Nah, dia tidak menjadi merah gitu, karena memang diperbolehkan gitu ya. Oke, rekan. Jadi itu ya yang harus sebagai tambahan ya, supaya apa? Supaya
kita punya kontrol nih setelah selesai transaksi, loh ini kok jadi merah, berarti ada yang salah. Ini salah di mana? Bisa di salah saldo awal, atau mungkin kita tidak pernah melakukan cash opnam untuk kas, atau kalau persediaan berarti harus kita lakukan cek fisik gitu, kita cek benar-benar berapa ini nilainya gitu. Nah, oke, tambahan lagi tadi katakan ini min 5. Di sini ada keterangan nih, ya. Anda boleh cukup sampai di sini warna merah, tapi boleh juga dipertegas lagi, ya, dengan memberikan keterangan tidak boleh negatif. Nah, ini caranya gimana kita bikin? Nah, kita bikin sekarang formulanya. Nah, ini saya hapus dulu. Sama dengan if kurung buka, if apa? Karena kita bikin di baris 20, berarti kita merujuknya ke kolom H, satu kolom sebelahnya, yaitu saldo akhirnya kan. Saldo akhirnya tidak boleh negatif. If string H20 lebih kecil dari 0, berarti kan kalau H20 di sini lebih kecil dari 0, berarti kan dia angkanya negatif. Titik koma, kita maunya apa? Kita tulis keterangan tidak boleh negatif apostrof kurung tutup apostrof, kemudian tapi kalau tidak titik koma kosongkan dengan tanda apostrof 2 kali baru kurung tutup. Nah, gini ya, masalah redaksi terserah rekan-rekan mau tulis apapun terserah ya. Saya kebetulan menggunakan redaksi tidak boleh negatif. Nah, supaya dia warna merah gimana? Ini kita masih kerja di sini kan. Ini yang kita bikin pertama kali formulanya. Kita klik ini di I20. Kemudian kita tulis apa? Conditional formatting. Kita pilih lagi yang paling atas. Nah, kita pilih mana? Kita bisa pilih equal atau text that contain. Jadi ada kalimat yang redaksinya terdiri dari kata-kata ini ya. Kita boleh pilih ini. Katakan kita pilih yang ini, kita tulis di sini ya. Di sini tulisannya apa? Ini kita tulis di sini. Tidak spasi boleh spasi negatif. Ini ya. Jadi harus sama. Yang sudah kita tulis apa? Kita tulis di sini. Karena tujuan kita apa? Untuk memberikan warna di sini, ya kan? Nah, sekali lagi boleh langsung Anda klik OK atau memilih dari sini. Kalau saya ingin karena bikin sendiri, pilih yang custom, kemudian masuk fill, pilih yang warna ini. Kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau di sini dia tidak negatif, nah tidak muncul, gitu. Tapi kalau dia misalkan dia negatif, dia muncul. Nah, kalau sudah maka kita kopikan. Nih, kita kopikan dari sini. Ya. Nah, ini coba ini saya pinggirkan dulu supaya tidak menghalangi. Ini juga. Nah, kita sudah kopikan di sini, kemudian kita tarik ini ke bawah sampai modal saham, ya, gitu. Kawan. Kemudian yang di akumulasi penyusutan yang di baris 40 di sini kita buang ya, conditional formatting, kita klik, kita clear rules, kita pilih yang paling atas karena hanya satu baris dan satu kolom ya pilihan kita. Nah, sehingga di sini nanti tidak berlaku rumus itu. Tuh, tapi di lain-lain berlaku. Kalau Anda ingin menghilangkan yang di subjumlah boleh juga, tapi kan bisa jadi subjumlahnya juga negatif kalau ini negatifnya gede. Ya, jadi terserah teman-teman ini mau dibiarkan atau ikut atau dihapus ya, terserah. Yang penting sekarang kita sudah punya suatu alarm ya supaya kita lebih perhatian kepada angka-angka di neraca. Di laba rugi gimana? Sama, tinggal copy aja dari sini ya, kita kopikan ya, kita masuk laba rugi, kemudian katakan kita klik di sini ya, kemudian enter. Nah, kita harus baris 7 ya. Jadi
Kalau di kolom H7, kolom H baris 7, karena kita kan nulisnya di sini I7, jadi satu kolom sebelumnya, kolom saldo akhirnya. Kalau di saldo akhir yaitu kolom H7 lebih kecil dari 0, maka dia akan keluar kata-kata tidak boleh negatif gitu. Tapi kalau dia tidak negatif, angkanya artinya lebih dari 0, maka ya kosongkan, nggak perlu ada apa-apa ya. Nah, kemudian cara memberi warna gimana? Ini boleh langsung kita, nah, dua kolom ini boleh kita ambil conditional formatting, ya kita pilih di sini. Sorry, ini karena 0 dan sini redaksi kata-kata bukan angka, kita nggak bisa, kita harus satu-satu ya. Kita klik dulu di sini yang saldo akhirnya, kita klik condition formatting, kita klik highlight, kita pilih yang less than. Jadi apabila di kolom H7 saldo akhir itu angkanya lebih kecil dari 0 ya, kemudian kita pilih warnanya, kita pilih ini dan klik OK, klik OK lagi. Nah, sehingga kalau di sini adalah min, dia muncul angka. Tapi kalau tidak, dia tidak muncul ya. Nah, di sini juga sama. Kita mau beri warna, kita tulis ya. Tadi redaksi kita gimana? Ini tidak boleh negatif, sama dengan neraca. Berarti condition formatting, kita pilih yang atas. Mungkin kita nyoba nih sekarang yang equal ya. Tadi kan yang di neraca kita pilih ini, kita pilih equal nih. Sama dengan apa maksudnya kan? Tidak boleh negatif gitu, kebanyakan A. Nah, kita pilih warnanya sekarang custom, kita pilih klik custom fill, kita pilih warna ini, kita klik OK, kita klik OK 2 kali ya. Jadi misalkan ini min 3, maka dia keluar nih, tidak boleh negatif. Sebentar, ini agak mengganggu. Nah, kalau ini kurang karena dia menyangkut dua kolom, ini juga kita berikan kondisi yang sama gitu ya. Artinya untuk warnanya, jadi ini bisa nggak kalau kita tarik ini? Nggak bisa ya. Jadi ini kita berikan atau ini kalau kita perlebar gini mau nggak ya? Nah, kolom I-nya aja kita lebarin ya, karena tidak boleh negatif. Ini tadi di kolom I kurang lebar, kita bikin gini aja gitu ya. Kemudian ini kita kopikan aja sampai pos paling akhir ya, kecuali apa? Laba rugi ya. Laba rugi ini jangan, karena ini dia boleh ya, yang di baris 71 boleh negatif gitu ya. Jadi kita sampai di sini aja, sampai buku pembantu yang terakhir dah ini. Jadi sepanjang area yang kita blok ini kalau ada yang negatif, dia akan muncul nih semacam alarm tadi. Ternyata ini katakan min nih, min 1 misalkan, muncul ya gitu ya. Nah, itu aja kawan tambahan di penjelasan masalah neraca ya. Setelah ini nanti pada bagian ketiga saya akan coba masuk penjelasan mengenai buku pembantu itu ya, supaya durasinya nggak terlalu panjang dan enak diikuti, tidak terlalu lama. Kita pada part kedua ini atau bagian kedua hanya penjelasan mengenai formula di neraca dan laba rugi. Oke kawan, kita tunggu ya untuk penjelasan yang di buku pembantu, dan nantinya ada menu-menu di sini. Nah ini gitu ya. Oke, sekian dulu. Nah, kalau memang dirasa ini sudah banyak bermanfaat bagi rekan-rekan, jangan lupa klik like, subscribe, lonceng, supaya kalau ada formula lain, tutorial lain dari saya, Anda bisa mendapatkan notifikasi. Oke, selamat mencoba formula yang sudah ada di tutorial ini.